Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Finuri Sakinah, NIM 857525887 UPBJJ UT Bandung. Di sini saya akan mempraktekkan praktikum IPA tentang gelombang. Adapun tujuan percobaannya yaitu mengamati bentuk dan jenis gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Adapun alat dan bahannya yaitu kita membutuhkan selinki, kemudian tali tambang, dan satu buah karet. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Setiap titik yang dilalui gelombang menjadi getaran, dan getaran tersebut berubah fasenya sehingga tampak sebagai getaran yang merambat. Satriawan 2007. Gelombang adalah getaran yang merambat dalam suatu medium, dan peristiwa perambatan gelombang yang merambat hanyalah getarannya atau usikannya, sedang mediumnya atau zat perantaranya tetap. Karim dan kawan-kawan 2008. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis gelombang. Ada dua jenis gelombang yang dapat dilihat dari arah rambatan gelombangnya, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Berikut ini adalah penjelasan dari gelombang transversal dan gelombang longitudinal. A. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatannya tegak lurus dengan arah getarannya. Misalnya, sebuah tali vertikal di bawah tegangan dibuat bersosilasi atau bolak-balik di sebuah ujung, maka sebuah gelombang transversal akan berjalan sepanjang tali tersebut. Gangguan atau usikan bergerak sepanjang tali, tetapi partikel-partikel tali bergetar di dalam arah yang tegak lurus kepada arah penjalaran gangguan. Yang B adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar berimpit dengan arah getarnya. Misalnya, bila sebuah pegas vertikal di bawah tegangan dibuat berisolasi ke atas dan ke bawah di suatu ujung, maka sebuah gelombang longitudinal berjalan sepanjang pegas tersebut. Tali-tali akan bergetar bolak-balik di dalam arah di mana gangguan berjalan sepanjang pegas atau sejajar. Contoh lain pada gelombang longitudinal yaitu gelombang bunyi di dalam gas. Yang ketiga yaitu parameter gelombang. A. Periode. Periode gelombang adalah waktu yang diperlukan gelombang untuk melakukan satu panjang gelombang. B. Frekuensi. Frekuensi gelombang adalah jumlah gelombang yang lewat satu titik selama 1 detik. C. Panjang gelombang. Panjang gelombang adalah jarak yang ditempuh gelombang dalam satu periode. Panjang satu gelombang sama dengan jarak yang di tengah dalam waktu satu periode. D. Cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh gelombang tiap detik. Percobaan pertama yaitu selinki direntangkan di atas lantai yang licin. Salah satu ujungnya dipegang sendiri dan ujung yang lain dipegang oleh teman. Lalu selinki diusik ujungnya dengan cara menggerakkan ujung selinki dengan cepat ke kiri lalu ke kanan sehingga terjadi rambatan pada selinki yang membentuk gelombang. Gelombang adalah gerakan merambat pada suatu benda yang diberi energi. Percobaan dilakukan beberapa kali sampai dapat diamati dan dilihat arah usikan dan rambatan gelombangnya. Ternyata arah usikan tegak lurus dengan arah rambatannya. Hal demikian disebut gelombang transversal, yakni gelombang yang arah getarannya tegak lurus pada arah rambatan gelombangnya. Percobaan kedua diberi karet gelang di tengah-tengah selinki, lalu ujung selinki yang dipegang diusik secara berulang-ulang. Ternyata karet gelang tersebut ikut berpindah bersama gelombang. Dan juga karet gelang berpindah karena adanya energi yang merambat melalui selinki. Energi ini berasal dari usikan selinki pada saat ujung selinki digerakkan. Percobaan ketiga yaitu selinki diganti dengan tambang. Langkahnya sama, yaitu diberi usikan di ujung tambang, sedang ujung yang lain dipegang salah seorang teman. Ternyata hasilnya berbeda dengan selinki. Bedanya adalah pada tali tambang tidak muncul gelombang. Percobaan keempat yaitu tali tambang yang diberikan karet di tengahnya. Selanjutnya, salah satu orang menggerakkan ujung tali ke kanan dan ke kiri dengan cepat beberapa kali. Saat tali digerakkan ke kanan dan ke kiri, karet gelang di tengah tali ikut bergerak, tetapi
Gelombang tidak merambat ke seluruh tali seperti pada selingki. Gerakan hanya terlihat pada bagian yang digerakkan, sedangkan bagian tengah hingga ujung lainnya hampir tidak menunjukkan gelombang yang jelas. Hal ini terjadi karena tali lebih kaku dan berat dibandingkan dengan selingki, sehingga energi getar tidak dapat merambat secara efisien di sepanjang tali. Karet gelang hanya menunjukkan getaran lokal, bukan rambatan gelombang transversal. Percobaan kelima yaitu selingki direntangkan di atas santai. Salah satu ujungnya dipegang oleh teman, lalu ujung selingki diusik atau digerakkan berulang-ulang dengan cepat ke belakang dan ke depan. Pada percobaan ini diamati arah usikan dan rambatannya gelombang. Ternyata arah usikan sejajar dengan arah rambatannya. Gelombang ini dinamakan gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarannya sejajar pada arah rambatan gelombangnya.